Selamat sore, Sobat Tani. Hari ini saya berada di kebun tanaman ubi jalar. Ada yang bertanya, kenapa hasil panen saya ini bisa banyak buahnya dan super, banyak yang super besar-besar. Nah, di sini saya mau sampaikan tentang bagaimana cara untuk menanam sampai pada penimbunan. Ini saya akan menyampaikan mulai dari pembuatan bedengan sampai pada penimbunan, pemupukan awal dan penimbunan. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan waktu yang lalu tentang bagaimana cara membuat bedengan agar buahnya banyak. Nah, saat ini saya mau sampaikan. Jadi ini rencana untuk dibuat bedengan. Jadi sebelum dibuat guludan, dilakukan dicangkul begini, dibongkar. Nah, setelah dibongkar, ini bekas tanaman ubi jalar, masih banyak sisa-sisa, tapi sudah busuk. Nah, setelah dibongkar begini, diambil tanah di depan. Jadi ini ada rumput, karena ada rumput jadi diginikan. Jadi ini cara menanam secara tradisional, tapi saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya sudah lakukan selama beberapa tahun ini. Memang awalnya saya belum bisa berhasil, tapi dengan berjalannya waktu saya belajar terus, akhirnya saya temukan caranya. Jadi setelah dibongkar, ditarik tanah dari depan, kemudian baru dibuat bedengan begini. Jadi teman-teman, jadi di bawah ini kan tadi sudah dibongkar. Jadi tanahnya dari bawah ini sudah gembur, dan menanam bibit, saya kasih contoh, misalnya ini ya, wah ada ubinya, misalnya ini. Jadi cara menanamnya di depan begini.
ditusuk saja karena digembur, jadi ditusuk saja sudah cukup. Ini contoh saja ya. Jaraknya 20 cm bisa, kurang lebih ya. Nah, nanti setelah kurang lebih 10 hari akan dilakukan pemupukan. Jadi pupuknya ditaruhkan di depan begini. Setelah 10 hari. Jadi setelah 10 hari pupuk lalu ditimbun. Jadi ditimbunnya begini. Nanti saya akan sampaikan cara menimbun. Ini contoh. Jadi akhirnya tanaman ini sudah berada di tengah. Kebanyakan orang petani menanam langsung di atas ini. Akhirnya banyak yang buahnya yang timbul. Ya kalau timbul dimakan burung atau tikus dan busuk. Akhirnya hasilnya berkurang. Kalau begini buahnya di dalam tidak bisa timbul karena di dalam, tapi karena dibongkar di bawah jadi dia berkembang bagus. Jadi itu sebagai contoh saja, dan ini belum akan saya lanjutkan karena nanti masih besar lokasi ini yang akan dibersihkan, kemudian buat bedengan. Yang seperti ini sudah ditanam seperti ini. Ini tanamnya di depan. Jadi ini panjang, bibitnya panjang. Ini di depan. Jadi setelah ditimbun dia jadi di tengah. Oke, teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat pada teman-teman yang ingin menanam ubi jalar. Semoga berhasil dicoba. Terima kasih. Ini sedang memetik bibit. Jadi panjang bibitnya sekitar sejingka lebih. Untuk diketahui, kalau menanam di waktu panas, paling bagus yang punya batang seperti ini, batang tua, karena dia tahan panas. Tapi kalau yang ujungnya begini, kebanyakan kalau musim panas ini akan mati, tidak bertahan. Jadi teman-teman kalau mau tanam di musim panas, pilih bibit yang sudah punya batang tua seperti ini, agar dia tidak akan mati. Oke. Jadi hari ini sedang dilakukan penanaman ubi jalar. Ini sudah dilakukan penanaman sejak pagi hari. Di sini saya akan mau menyampaikan cara menanam yang benar sesuai pengalaman. Jadi di sini ada tenaga kerja yang sudah berpengalaman menanam
Jadi contohnya seperti ini, bedengan ini, dan bibitnya ditanam di bagian depan sini. Agar nanti setelah pemupukan dan penimbunan, tanahnya diambil dari bedengan belakang ini. Kenapa? Agar tanamannya ini ubinya tidak akan timbul. Setelah dia berbuah, dia tidak akan timbul. Jadi teman-teman, cara menimbun ubi jalar ini seperti ini. Jadi yang pertama kita menarik rumput. Ini ada rumput di bedengan depan. Kita tarik secara hati-hati. Usahakan tidak ada yang tersisa rumput yang di depan ini. Ditarik ke belakang sini. Kemudian mengambil tanah yang di depan. Jadi belakang tanaman ubi jalar yang di depan, di belakangnya kita tarik tanahnya dan ditimbun ke belakang sini. Seperti ini. Jadi ini ubi jalar ini sudah berumur sekitar kurang lebih 10 hari. Jadi paling baik penimbunan awal, pemupukan dan penimbunan dilakukan pada 10 hari sesudah tanam. Karena di bagian belakang ini masih ada rumput yang tersisa, kalau yang di dekat tanaman dicabut. Kemudian ditimbun begini agar rumputnya tertutup. Dia tidak bisa tumbuh. Nanti akan tumbuh rumput yang baru. Setelah ada rumput yang baru tumbuh, itu tinggal dicabut. Karena untuk membersihkan dengan cangkul sangat sulit karena daunnya sudah menyebar. Jadi tinggal dicabut. Demikian. Jadi teman-teman, seperti yang di awal kami sudah jelaskan bahwa menanam itu di bagian depan bedengan. Jadi ini. Jadi setelah dibuat bedeng, tanamnya di depan sini. Ini semua di depan. Tujuannya agar nanti setelah dilakukan penimbunan,
eh, tanaman ubi jalar ini sudah berada di tengah bedengan, dan manfaatnya nanti setelah berbuah, buahnya tidak akan timbul. Biasanya kalau ditanam di tengah bedengan, setelah berbuah, begitu tanahnya ke bawah, buahnya timbul. Nah itu biasanya eh, dimakan tikus, kemudian busuk. Jadi akhirnya banyak yang terbuang. Jadi setelah dilakukan penimbunan, nah, jadinya begini. Jadi tanaman ubi jalarnya sudah berada di tengah bedengan. Jadi nanti setelah berbuah, buahnya di bawah. Tapi tidak mengapa, karena ini sudah dibongkar, jadi tanahnya gembur. Kalau tidak dibongkar, sangat sulit untuk panen, karena buahnya dalam dan tanahnya keras. Para pekerja sangat mengeluh, setengah mati, karena selain keras, buahnya dalam. Tetapi karena bedengan ini telah dibongkar awal, sehingga untuk panennya tidak sulit. Oke, ini yang sudah dilakukan penimbunan, semua tanamannya sudah berada di tengah. Sebelum ditimbun, tanamannya ada di depan bedengan. Seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi, sukses semua.